Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 23 Januari, gerakan bulan ke-7. Imamat 23 ayat 27. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Pengharapan timbul kembali di antara para penganut ajaran Miller, penanti kedatangan kedua kali yang telah menjadi agak lesu pada bulan Agustus 1844 ketika seorang pendeta Metodis bernama Samuel S. Snow menunjukkan dari Alkitab bahwa mereka telah melihat tanggal yang salah untuk penggenapan nubuatan 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14. Miller sendiri telah mengemukakan logika pemahaman baru tersebut dalam sebuah artikel di Signs of the Times pada tanggal 17 Mei 1843. Saat itu, ia berpendapat bahwa kedatangan Kristus yang pertama telah menggenapi perayaan musim semi dalam tahun upacara yang ditetapkan dalam Imamat 23. Tetapi perayaan musim gugur atau bulan ke-7 perlu dihubungkan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Logika itu cukup masuk akal. Bagaimanapun, persembahan buah sulung, yaitu kematian Kristus sebagai domba Paskah dan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, semuanya telah terjadi seperti yang ada di Perjanjian Baru. Tetapi, tidak satupun dari perayaan bulan ke-7 yang dikaitkan dengan masa panen telah digenapi selama periode Perjanjian Baru. Fakta-fakta tersebut mengarahkan Miller untuk menyarankan agar para pengikutnya menantikan bulan ke-7 dalam tahun keagamaan Yahudi untuk penggenapan nubuatan yang mereka identifikasi sebagai kedatangan kedua. Miller bisa saja telah mengembangkan argumen bulan ke-7 pada bulan Mei 1843. Tetapi ia mengabaikan masalah tersebut dan hanya merujuk pada penanggalan bulan pertama atau Paskah Yahudi. Namun, Samuel Snow mengikuti logika William sampai kesimpulan alamiahnya. Sambil menantikan kedatangan Kristus kembali pada akhir 2300 hari, ia meramalkan bahwa Yesus akan datang pada 22 Oktober 1844. Yaitu bulan ke-7 dalam tahun Yahudi sebagai hari penebusan dosa. Snow pertama kali menerbitkan temuannya dalam The Midnight Cry pada 22 Februari 1844. Tetapi tidak seorang pun siap mendengarkannya. Baru pada Agustus, semua orang mulai mendengarkannya. Gerakan bulan ke-7 menggemparkan penganut ajaran Miller. Dalam terbitan The Midnight Cry, tanggal 3 Oktober, George Storrs mengatakan bahwa saya menulis dengan perasaan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Tanpa diragukan lagi dalam benak saya, hari ke-10 bulan ke-7 akan menjadi saksi penampakan Tuhan kita Yesus Kristus di awan-awan. Kita akan berada dalam beberapa hari menjelang peristiwa itu. Sekarang tibalah seruan tengah malam yang sebenarnya. Seruan sebelumnya hanyalah tanda peringatan. Sekarang yang sebenarnya sudah terdengar. Dan oh betapa kusuknya saat itu. Sekarang inilah kegembiraan yang sesungguhnya. Bagaimana Anda hidup? Jika Anda percaya bahwa Anda dapat menghitung secara matematis bahwa Yesus akan datang dalam waktu kurang dari 3 minggu, seperti itulah seharusnya cara kita menjalani hidup setiap hari. Doa kita hari ini, Tuhan, bangkitkan kembali pengharapan kami agar hati kami tidak lesu dalam menantikan kedatangan-Mu. Dan tolong kami agar tidak hanya berfokus pada perhitungan dan tanda-tanda, tetapi hidup kudus setiap hari.
Ajari kami untuk berjaga dan setia, bukan karena tanggal, tetapi karena cinta kami kepadamu. Amin.